Selamat siang Pak Andi. Siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kita ketemu lagi ya Bapak Betul, Andi betul. Usminawijaya ahli haki Gitu sih katanya. atas kekayaan Tersanjung deh. intelektual. Yes. Oke. Ya. Boleh tahu nggak sih Pak Andi ini selain jadi dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, itu berprofesi sebagai apa? Banyak sih sebenarnya. Kalau profesinya memang satu, jadi dosen ya. Jadi dosen itu profesi memang. Tapi banyak yang bilang saya itu jadi ahli haki, jadi ahli bencana, jadi ahli pemberdayaan. Sebenarnya lah, pokoknya di bagaimana supaya saya itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja lah intinya dari saya itu seperti itu. Tapi yang pasti saya jadi dosen di Universitas Wijaya Putra. Ahli haki, berarti ini ya Pak ya, sudah menguasai banget tentang haki. Salah satunya itu apa sih, merek? Kalau Tentang dikatakan menguasai juga enggak juga sih, biasa saja. Saya masih belum banyak untuk perlu belajar lebih banyak agar apa ya, pemahaman tentang haki itu sendiri lebih dalam gitu ya. Masih banyak orang-orang lebih pintar. Saya itu hanya sekedar memanfaatkan ilmu yang dititipkan aja. Oke, gitu. oke. Merendah ya Pak ya? Oh, pasti. Merendah untuk meroket. Merendah untuk meroket. Pak Andi, gini, sekarang kan apalagi pas pandemi begini ya. Yes. Pas zaman pandemi ini itu banyak orang yang di PHK, terus kemudian apa itu namanya itu keluar dari pekerjaannya, kesusahan ekonomi lah intinya. Betul. Nah, dari kesusahan ekonomi itu mereka berusaha survive dengan apa sih, berusaha sendiri atau istilahnya apa, UMKM gitu ya Pak ya. Nah, ini kita mau bahas tentang UMKM dari segi hakinya nih, salah satunya merek. Betul. Merek. Nah UMKM ini itu kan pastinya mereka punya merek ya Pak, atau adalah UMKM yang tidak memiliki merek. Dia punya misalnya goreng kacang, terus kacangnya itu dijual tanpa merek, dititipkan di warung-warung, gitu ya, terus ada ngopi, juga yang dititipkan di Indomaret, terus akhirnya pakai labelnya Indomaret, padahal bukan Indomaret yang bikin gitu kan. Nah, ini sebenarnya sepenting apa sih Pak merek itu? Oke, ini fakta ya. Jadi fakta yang ada di lapangan saat ini, yang ada di kondisi di luar seperti ini tuh banyak sekali ya. Sebelum pandemi itu sudah banyak mereka yang berprofesi seperti itu. Beberapa kejadian sering saya dapatkan dari hal-hal yang semacam itu. Dan itu menjadi lebih banyak saat ada pandemi. Ya. Bisa dibayangkan pandeminya itu 2 tahun dan mereka harus survive gitu ya. Bagaimana untuk mencoba menggerakkan roda perekonomian di dalam rumah tangga itu supaya lebih survive gitu ya. Banyak cara yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan usaha kecil yang seperti itu. Tapi jauh sebelumnya itu sudah sering terjadi seperti itu. Masalah berikutnya adalah terkadang mereka itu hanya sekedar berusaha aja, ya, tapi tidak memahami tentang arti pentingnya what's the meaning of market atau market itu. Saya sering kali mendapatkan keluhan dari mereka ya, terkait dengan Pak, merek saya ini kok dipakai orang lain, Pak, merek saya ini kok dibajak sama orang lain. Nah, itu sepertinya hal yang biasa di UMKM itu, karena mereka itu seringkali menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Oke. Kita lihat aja ya contohnya, misalnya kacang ya, produksi kacang dari UMKM yang kacang, atau orang-orang yang biasa setelah terkena PHK dia buat kacang. Kacangnya pasti dikasih nama yang terkenal kan, 2 kelinci misalnya. Yang mirip-mirip lah, dua marmut kek, 2 garangan kek, atau 2 pipit kek, atau apa lah. Pokoknya ada 2-nya gitu ya. Dia mirip lah. Diharapkan dengan adanya yang mirip-miripnya itu ya kacangnya laku dan segala. Tapi ini menjadi permasalahan saat yang 2 kelinci yang ori, yang pemilik yang asli itu yang menjadi rugi, omsetnya turun dan segala macam, rasanya ternyata nggak enak dan segala macam gitu.
Nah, itu lebih gampang yang kita lihat di kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dikatakan seberapa penting merek itu sebenarnya, saya seringkali mengatakan khusus pada UMKM itu seringkali saya menjelaskan bahwa Bapak, Ibu silakan berusaha, apapun itu berusaha. Tapi jangan salah, tolong dikasih nama produk Anda, dikasih merek produk Anda. Supaya apa? Supaya orang itu paham. Oh ini loh produknya Bu Pipit. Oh ini loh produknya Bu Sekar. Oh ini loh produknya Pak Samuji. Oh ini produknya Darmiatun dan segala macam lah itulah. Itu sering kali terjadi ya. Namanya macam-macam. Oh begitu ya Pak. Iya. Nah orang begitu memakan, orang begitu menggunakan ya hasil produk itu akan lihat oh ini yang bagus produknya Bu Pipit deh dibanding produknya Bu Darmiatun atau produknya siapa. Nah bagaimana mereka paham kalau tidak ada tanda atau merek. Jadi intinya itu merek itu adalah sebuah tanda. Nama kalau orang dulu itu bernamanya cap. Ya kayak cap gitu ya, cap jiki. Oh enggak cap jiki, bukan itu ya, itu hanya khusus orang-orang tertentu. Itu juga cap juga itu ya, itu cap ya, merek ya, brand kalau bahasa sekarang namanya brand. Tanda pengenal ya Pak ya. Jadi yang membedakan, jadi yang merupakan satu tanda, nama, logo yang membedakan antara produk satu atau jasa satu dengan jasa lainnya. Itu hanya seperti itu. Nah, kenapa dibedakan? Sehingga biar orang paham, ya kan? Oh ini lebih bagus punyanya A daripada punyanya B. Iya. Oh ini saya cocok di punyanya mereknya C daripada mereknya D dan lain sebagainya. Lebih gampang dicari juga. Betul, kan Pak? lebih gampang kalau dicari misalnya juga. kita punya produk, misalnya nih kacangnya enak, nih kacang produknya siapa? Nggak tahu ini pokoknya kacang beli di sini. Ya. Gitu. Begitu di warung ya ngopi sambil kacangnya habis. Warung siapa? Warung satu Surabaya dikeliling semua. Pokoknya saya beli warung di Surabaya lah. Surabaya semana itu. Itu yang sering terjadi itu ya. Begitu enak, pesan di mana? Tahu campur misalnya. Di mana? Di Kapasan. Di Kalasan yang terkenal Kalasan. Tapi dia tidak menyebutkan namanya merek. Produknya siapa? Ini siapa? Habis satu Kalasan dicoba semua itu ya, dibeli semua. Nggak cocok, kok nggak cocok ya? Kok nggak cocok ya? Itu harus kalau satu Kalasan. Lah kalau satu kecamatan, itu kalau satu kecamatan. Nah kalau satu kabupaten kan susah juga. Itu fungsinya saja. Yang rugi siapa? Ya konsumen ya, produsen, jelas itu rugi. Itu kalau masalah tentang pentingnya merek. Sebenarnya banyak sekali arti pentingnya merek, tapi yang paling penting adalah situ. Hanya membedakan ya, untuk membedakan produk satu atau jasa satu dengan produk lain atau jasa lain. Tapi Pak, salah satu alasan ya kayak ibu-ibu rumah tangga, terus orang-orang yang masih berusaha kecil lah, usahanya mereka kecil, UMKM itu kan, mereka kurang tahu mengenai merek. Terus apakah merek itu perlu nggak sih Pak didaftarkan itu? Maksudnya penting nggak sih untuk didaftarkan biar misalnya nih kita punya merek, terus mereknya kita itu biar nggak dipakai sama orang lain gitu. Itu gimana gitu caranya? Nah, ini permasalahan kronis. Saya sering kali sama. Kronis. Iya, saya harus ngomong. Ini permasalahan kronis ibu-ibu ya. Kebetulan kadang-kadang itu saya itu sering diminta sama ibu-ibu, bukan ibu-ibu PKK ya, ibu-ibu pengusaha gitu ya. Bapak-bapak pengusaha yang di UMKM di beberapa kota di Surabaya, di Jawa Timur ini yang memberikan pemahaman tentang merek dan usaha yang tersebut. Saya sering kali bilang, ini permasalahan kronis, Bu. Tapi sebenarnya ini juga dilematis. Keren ya bahasa saya. Dilematis gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, UMKM itu berapa sih duitnya? Iya kan? Iya betul. Berapa sih untungnya? Ya. Kalau satu putaran aja UMKM itu satu bulan untungnya paling hanya 3 juta sampai 10 juta lah misalnya gitu ya. Padahal dalam mendapatkan sebuah legalitas daripada merek itu udah harus membayar juga 2 jutaan. Itu ya. mengurus merek baru 2 juta. Pembayaran mengurus merek 2 jutaan ya. Nah, belum lagi untuk searching. Ya sekitar 250 atau berapa itu. Sebenarnya kalau kita bisa minta bantuan teman kalau paham misalnya ya. Ini yang sering kali yang dilakukan sama ibu para UKM itu ya yang ke saya gitu. Pak Andi tolong minta searchingkan. Oke, saya bilang. Hanya searching aja. Nggak bayar gratis saya Pak. Searching itu biar namanya nggak sama dengan yang lain. Gitu. Tidak ada persamaan pada pokoknya gitu ya sama merek-merek orang lain. Nah, itu ada harganya. Lah kalau ibu itu membayarkan merek
atau bapak itu membayarkan merek usaha kecil. Kan ya eman, duit 2.500.000 dan pengurusannya 3 juta lah digunakan untuk yang lain kan masih bisa, ya kan? Tapi sorry Pak, sebenarnya kalau searching itu bisa dilakukan orangnya bisa, sendiri atau bisa. harus pakai jasa orang lain? Bisa searching sendiri bisa. Bisa searching. Ya. Berarti apa itu namanya websitenya itu dibuat untuk emang untuk umum gitu. Betul. Ya, Kalau kesusahan bisa di Dirjen Haki di Kayun bisa. Itu bisa all round bisa semuanya. Mengecek itu bisa ataupun bisa menghubungi saya, Pak Andi minta tolong, yang sering saya lakukan seperti itu. Tapi nggak ada duitnya sih gitu. Saya kan hanya membantu doang aja gitu ya. Ini yang harus dipahami juga. Nah, kembali lagi Pak, seberapa penting untuk apakah perlu didaftarkan merek? Kalau misalnya itu untuk menjaga supaya produk barang atau jasanya itu tidak diciplak, diklaim sama orang lain, saya rasa perlu. Kenapa? Ya kalau katakanlah orang itu menjiplak milik orang lain, berarti pemilik ori merek itu yang asli itu pasti akan berkurang, ya kan? Berkurang pendapatannya, ya kan? Pasti dia akan menggunakan milik orang lain. Ini yang rugi siapa? Ya produsennya dong. Sehingga perlu adanya merek yang secara legalitas. Kalau tidak didaftarkan, maka orang yang menjiplak atau yang menggunakan merek yang tidak sah itu akan ente kan enggak punya perlindungan, itu kan belum mendaftarkan, itu yang milik umum. Nah, itu kasus itu hampir sama sebenarnya ya. Saya pernah mendapatkan kasus itu jauh sebelum jauh sebelum ini pandemi itu ya. Ada salah satu pengusaha songkok, peci. Apa ya, kopiah ya, di Gresik gitu ya. Taruhlah namanya Pak A. Datang ke saya ya. Pak Andi, iya Pak A, saya bisa minta tolong enggak Pak Andi? Peci mirip Dua Putri punya saya itu, ya itu adik ipar saya, ya itu anak mantu saya, ya itu bude saya. Jadi sedulur-sedulurnya gitu. Saya ketawa aja. Kalau gitu silahkan Bapak pikirkan dulu, koordinasi dulu rapat keluarga lah sama gimana ini enaknya gitu ya. Itu akhirnya seperti itu. Yang nyesek Pak Andi, ini bahasanya keren ya. Yang nyesek Pak Andi itu ya. Mereka itu sudah beli Avanza, sudah bangun dapurnya itu tingkat, lebih laku keras malah ya. Kan untungnya banyak, lebih banyak daripada dia gitu loh. Lah saya masih digini Pak Andi loh. Ya sudah. Nah, akhirnya itulah salah satu kenapa merek itu perlu didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan ya bisa digunakan sama orang lain seperti itu. Tapi yang lebih kaya tadi itu mendaftarkan duluan, Pak? Enggak. Oh, enggak. Oh, berarti sama-sama tidak didaftarkan ya? Enggak didaftarin semua, gitu kan? Kan lu keren juga ya. Gitu. Nah, kenapa tidak didaftarkan? Ya, saya katakan tadi ini dilematis. Karena kalau didaftarkan budgetingnya juga banyak. Waktu nunggunya banyak. Karena prosedur pendaftaran itu mulai mendaftarkan di surat permohonan sampai keluar sertifikat merek itu hampir 1-2 tahun gitu loh. Kalau tidak ada masalah ya. Kalau masalah biasanya setelah diperiksa secara substansif maka dia akan dikirimi surat bagi siapa yang punya merek yang sejenis nih. Ini di beritanya hakinya di Dirjen Haki dibuat ini ada merek milik misalnya merek peci merek peci Dua Putri nih, ada yang sama enggak? Oh, ternyata disanggah lagi. Ini saya punya Pak, ada enggak Dua Putri misalnya, 5 Putri misalnya seperti itu, atau 2 Putra, itu kan hampir mirip. Nah, ini menjadikan panjang gitu loh. Nah, saya seringkali mengatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para UMKM itu ya, sudahlah Bapak Ibu enggak usah daftarin dulu. Duit 3 miliar, duit 3 juta itu besar gitu ya. Duit 3 juta itu besar. Kalau ibu gunakan untuk mendaftarkan berarti eman. Ibu buat untuk produksi aja dulu aja deh, ya kan? Tinggal buat produksi dulu. Kalau ibu sudah kira-kira income-nya udah banyak settle gitu, silakan ibu menghubungi saya atau datang ke Dirjen Haki untuk silakan untuk mendaftarkan. Itu aja, saya seringkali saya mengatakan demikian. Tapi saya bilang, tolong deh Bu kasih nama merek
produk ibu atau apa jasanya ibu gitu. Kasih kontak person kalau perlu ya Pak ya. Kontak person kan labeling aja ya. Tapi kalau merek itu kan ya itu tanda yang membedakan aja. Okay. Itu merupakan salah satu pesan saya kepada mereka bahwa tolong kasih nama atau merek hasil produk ibu dulu gitu loh. Jangan sampai dikasih nama orang lain ibu baru ketawa-ketawa nanti nangis akhirnya gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu masukan saya kepada para UMKM ya, bahwasanya sekarang itu orang itu kan banyak kompetisi, ya kan? Karena dengan keadaan dan kondisi. Nah, itu harus dilakukan dengan cerdas dan cermat, ya kan? Kalau hanya misalnya hanya dititipkan aja di warung tanpa ada labeling gitu ya. Terus dia nyaman dengan kondisi itu tidak akan survive nantinya. Pasti akan ada orang yang lain, kompetitor lain yang menggunakan hal yang sama. Nah, itu sehingga kekhususan, keistimewaan atau yang lebih daripada produksi yang lain akan menjadi satu hal yang sia-sia gitu loh. Itu produknya kalah. Artinya gini ya Pak ya, orang yang mau mendaftar, yang ingin usahanya itu lebih meluas lagi, maksudnya ingin lebih besar lagi ya. Ya harus mendaftarkan merek gitu kan ya Pak? Ya betul itu untuk mendapatkan legalitas lah, perlindungannya merek gitu ya. Untuk lebih meluas lagi usahanya. Betul, ya. Karena kan kalau misalnya ya kayak ibu-ibu rumah tangga yang penghasilannya masih sebulan 1 juta 2 juta itu kan masih belum nyocok untuk mendaftarkan merek. Jadi cuman ya minimal ya kasih label lah gitu. Label itu penting gitu kan ya Pak. Merek itu penting lah gitu. Salah satunya gitu. Betul seperti itu. Ini yang menjadi salah satu kendala. Bukan kendala sih, sesuatu kebiasaan gitu ya. Kadang-kadang mereka mikir mereka itu mengurus merek itu ribet. Mbak, itu salah satunya kan orang-orang itu berpikiran bahwa nanti ngurus merek itu udah ribet, terus lama, terus nanti biayanya belum mahal, harus sewa jasa padahal juga dan lain sebagainya. Itu gimana Pak? Ya, kalau ngurus merek itu memang kalau diribet dia ribet, kalau enggak, kalau sudah tahu caranya ya sudah kan. Makanya saya sering mengatakan bahwa tolong Bapak Ibu sekalian, kalau masih belum belum mampu atau belum menguasai tentang mendaftarkan merek, bisa hubungi saya atau mungkin datang langsung ke Dirjen Haki di Jalan Kayun gitu, bisa gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hal bahwasanya kalau kita mau mendaftarkan merek harus tahu celahnya. Kalau enggak ya ribet itu tadi ya. Padahal enggak seribet itu kan ya. Enggak seribet itu. Sekarang yang dibuat online dan segala macam. Tapi itu juga harus tahu online ini setelah ini tarafnya bagaimana, terus prosesnya seperti apa dan segala macam. Harus bayar ke BRI, harus bagaimana di bank dan segala macam. Itu harus paham juga, harus diupload juga. Nah, ini kan menunjukkan memang kalau ibu UMKM itu males gitu, ribet. Ngene cukup Pak. Itu membuat mereka hanya ya segitu-gitu aja gitu ya. Padahal cita rasanya bagus, produknya bagus itu. Cuma kadang-kadang ya segitu aja, cuman tidak mau untuk berjuang meningkat lebih maju gitu. Ketidakpahaman ya tentang bagaimana tentang merek itu menjadi satu masalah. Pernah saya itu ya ini satu pengalaman lagi, datang ke tempat saya ya di Fakultas Hukum Wijaya Putra itu ya. Karena kita kan punya divisi tentang haki di Wijaya Putra, kantor hukum Wijaya Putra itu ada divisi tentang haki. Nah, kami itu memberikan pelayanan tentang pendaftaran haki. Salah satunya merek. Itu ada yang datang ke sana UMKM. Dia mau mendaftarkan merek tentang beras gitu ya. Pak, saya enggak punya uang itu enggak. Ya enggak apa-apa, saya bantu searchingkan. Oh, saya jangan begini Mas. Soalnya kalau begini nanti ada sama atau ada persamaan pada pokoknya dengan merek ini. Saya jelaskan. Searchingnya serowet banyak di Dirjen Haki itu database-nya kuat, sudah bagus. Serowet banyak. Nah, setelah itu ya saya ya sudah selesai ya terima kasih Pak Andi ya iya. Bayarnya tuh enggak pakai duit itu. Pakai apa Pak? Pakai beras. Oh. Pak Andi pakai beras, pakai gelas gitu. Terima kasih Pak Andi itu ya. Ini yang membuat saya itu terenyuh gitu loh. Artinya apa ya istilahnya ya? Dia itu pengen tetapi nggak punya uang, dia gitu punya loh. tuh barang Gitu ya sudah apa-apa lah gitu.
Barter lah sama jasa ya Pak? Barter ya enggak lah, masa barter gitu Apa ya. itu namanya Pak? Iya, saya melayani aja Oh, lah. iya, Masa barter kayak apa aja. Oh. Kan jasa dia sama Ini barang. ketawanya keras banget ya ini. Oke, lanjut Pak. Iya. Lanjut sudah ini gitu. Udah. Udah. Ya, Berarti ini Pak, apa merek ini sistemnya apa ya? First to file ya bisa dibilang gitu. Jadi Yes. Ibaratnya kalau misalnya orang nih, misalnya si kayak Bapak tadi yang punya peci, Yes. terus dia itu Daftarin. misalnya ada orang yang ngeklaim inilah misalnya, terus orang yang lebih sukses ini dia mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, padahal yang punya ide merek terlebih dahulu tuh si Bapak Bapak itu. ini yang tadinya Iya. yang kurang sukses lah bisa dibilang gitu ya. Nah itu berarti yang diakui kan otomatis yang si B ini kan ya Pak? Betul. Atau gimana? Jadi begitu. Sistem hukum merek kita masih mengarah seperti itu. Ya, jadi konsensualitas. Siapa yang mendaftar, dia akan mendapatkan perlindungan. Nah, ini yang menjadikan problematika bagi UMKM. Ya. Padahal UMKM itu males daftarin kan, ribet, banyak duit dan segala macam, belum transportasi dan segala macam. Ya, itu fakta gitu. Nah, kalau seperti itu, siapa yang mendaftarkan, dia yang akan mendapatkan perlindungan itu memang benar. Sehingga apa yang dilakukan oleh para UMKM itu sebenarnya juga dilema. Ya, bahwasanya kalau nggak didaftarin itu juga nanti diklaim, kalau didaftarin itu duit banyak terus belum tentu laku, itu loh masalahnya. Orang-orang UMKM itu kadang-kadang nggak pede dengan hasil atau produk jasa atau barang yang dia hasilkan itu sudah bagus atau belum gitu loh. Ini menjadi salah satu PR bagi kita semua ya, bagaimana yuk kita sekarang semuanya memberdayakan UMKM lah ya. Padahal kalau jujur kena dampak Covid ya, kondisi yang pandemi saat ini yang survive itu adalah UMKM. Betul. Banyak perusahaan-perusahaan gede, hotel-hotel yang berbintang, terus kemudian konglomerat itu jatuh ya. Bahkan ada yang gulung tikar, bankrupt dan segala macam ya karena itu. Padahal kalau di UMKM itu masih jalan. Ya, slowly but sure gitu ya. Oh iya. Alon-alon maton kelakon gitu, masih jalan lah. Meskipun pelan-pelan tapi masih ada betul. masih bisa. Nah, ini kalau ditingkatkan, ada perhatian bagi pemerintah terhadap itu. Wah, itu makin bagus itu. Itu saya rasa seperti saya sering kali memberikan masukan. Tolong deh ini diberdayakan. Tolong deh ini dikasih empowerment. Tolonglah ini situasi capacity building dan segala macam. Supaya apa? Supaya bisa meningkat gitu loh dari usaha-usaha mereka itu. Kira-kira demikian. Gitu. Gini Pak, kalau misalnya merek gitu ya Pak ya, ketentuan kita membuat merek itu apakah cuman gambar aja atau tulisan aja atau gimana? Gini Pak, saya bentar Pak. Aku punya ini sih Pak, usaha UMKM lah dari ibu saya lah yang bikin. Apa bener kayak gini gitu loh Pak gitu. Ini sekalian ini ya. Cercal gini ya. Promosi ya. Promosi secara tidak langsung. Gini Pak, ini kan ibu saya bikin pasbon kan. Pasbon itu artinya pastel abon. Pastel abon. Oke. Kenapa kok dinamai Mamimu? Mamimu ini adalah karena dibuat oleh Mami Murodiah. Oh gitu. Iya, kan ibu saya dipanggilnya Mbak Mu gitu ya. Jadinya kan Mamimu. Ini keren ya. Bisa diorder nih kayaknya ini. Oke. Nah, di sini kan ada gambar, terus ada tulisan, terus ada jargon. Di mana di sini adalah jargonnya itu merupul, digigit langsung gitu. Jadinya tuh sesuai dengan ya pasbon yang dibuat oleh ibu saya itu sesuai dengan jargonnya gitu loh Pak. Apa kayak gini atau gimana sih Pak contoh merek gitu? Kalau dilihat ya, kata pasbon itu kan pastel abon ya. Singkatan. Ini namanya adalah Mamimu kan gini ya. Mereknya adalah merek Mamimu. Nah, di mana mereknya? Kalau boleh saya, karena merek itu gini. Merek itu pada dasarnya adalah suatu tanda yang membedakan. Saya jelaskan tadi ya, yang bisa gambar itu ya, bisa tulisan, ya kan, bisa kata, ini ya, bisa angka 2, 3, 1, Jisamsu, nah itu kan gambar, angka. Ya. Atau bisa susunan warna, gambar warna aja itu bisa. Nah itu
yang bisa dijadikan merek. Ya. Jadi merek itu tidak hanya luas. Saya katakan semuanya hampir bisa kecuali sesuatu yang dilarang, ada ketentuannya. Ya. Ada yang itu gambar, ya. Itu contohnya kalau misalnya gambar itu misalnya ini wajahnya Mamimu. ini bu siapa? Mamimu Rodia. Mamimu tuh ini ya, ibumu itu ya. Wajahnya kayak gini ya. Iya, bersih. Ya, modelnya kayak gini ya. Ini foto pun juga bisa dibuat merek gitu ya. Ini. Jadi ini misalnya mamimu dikasih kata mamimu itu bisa. Atau gabungan beberapa unsur, bisa unsur gambar dengan nama, bisa unsur nama dengan kata, bisa unsur warna dengan gambar dan sebagainya. Ya, yang intinya satu, bisa menjadi pembeda. Nah, permasalahannya para UMKM itu sering mengatakan atau sering membuat ya kayak gini nih. Hampir semua dimasukin semua ya. Ini ada paspon itu padahal adalah pastel hanya kata-kata ya. Ada emprul itu padahal hanya jargon. Itu bukan rupul gitu. Ini rupul ya, tapi emprul gitu. Ya, sorry ya. Lanjut. Ini merupul gitu ya. Ini hanya jargon aja ya. Ada lagi hubungi nama dan segala macam. Itu ya, hanya label. Tambah lagi biasanya BP POM gitu ya. Okay. Nah, itu aja labeling aja. Tapi kalau sekedar merek ya mamimu ini ditambah dengan entah gambar pastel atau gambar ibumu yang masukkan di sini gitu. Itu bisa dikatakan seperti itu. Berarti yang didaftarkan ini cuman satu aja ya Pak satu ya? Apakah aja. Gambarnya aja atau tulisannya aja betul. atau jargonnya aja gitu? Kalau misalnya kita ngomongin kayak Indomie gitu Pak misalnya. Kan Indomie kan ya dia mereknya Indomie gitu kan. Terus dia juga punya jargon lah, Indomie seleraku gitu kan. Terus ada nadanya juga. Apakah itu mereka juga mendaftarkan itu semua? Kayak mendaftarkan nadanya, mendaftarkan jargonnya, mendaftarkan merek Indominya, gambarnya itu tadi atau gimana? Jadi gini, Pit. Tadi Nur ya, sekarang Pit. Apa aja lah Pak, pokoknya nama saya ini Nur Hidayatul Fitri. Pak Andi mau panggil Nur, mau panggil Pit setelah Hidayat juga boleh. Hak itu kan luas. Oke. Ya kan, intelektual manusia itu luas ya. Ada yang namanya merek, ini tadi saya jelaskan. Ada yang namanya hak cipta, ya kan? Ada yang namanya patent. Ada yang namanya trade secret, rahasia dagang. Ada yang namanya desain industri. Ada yang namanya perlindungan varietas tanaman atau VVT. Ada yang namanya desain tata letak terigu terpadu. Nah, ini yang mau diperjuangkan ini. Perlindungan tradisional. Ini masih belum goal. Nah, semua ada bidangnya. Kalau merek itu di sini hanya untuk produk barang atau jasa sebagai nama atau pendengar ya. Tapi kalau Indomie seleraku berarti kan dia jingle. Itu masuk ke dalam hak cipta. Karena ada hak cipta itu ada seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masuk mana ini? Nah, berarti kalau Indomie seleraku berarti kan seni suara. Ya berarti dia masuk hak cipta, ya kan? Nah, atau misalnya terkait dengan lukisan, itu termasuk seni lukis dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan bagaimana Indomie itu punya rahasia, itu masuk di rahasia dagang. Jadi kesimpulannya tadi bahwa UMKM itu perlu untuk mencantumkan merek. Sebagai apa? Sebagai tanda, sebagai pembeda dengan produk atau jasa milik orang lain. Sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan. Walaupun sekarang masih belum didaftarin, ya nggak apa-apa lah dulu, nanti aja daftarin kalau dia sudah bagus. Tapi saran saya pada UMKM bahwasanya tolong deh buatin merek apapun itu ya, supaya nanti ya orang bisa paham, orang bisa kenal, orang bisa tahu bahwa oh ini produknya A, B, C dan G. Gitu deh. Pak, sebenarnya ini masih banyak banget ya yang pengen ditanyain, tapi berhubung katanya teman-teman tadi durasi udah diingatkan karena saking enaknya kita ngobrol, saking enaknya biasa kita... Kalau saking saya tuh nyaman tuh biasa. Enak gitu ya Pak ya. Sebenarnya pengen banget Pak nanya lebih lanjut lagi, cuman kan ini karena durasi, jadi mungkin nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Saya pengen banyak nanya nih tentang paspon mamimu ini, kalau mendaftarin tuh mau gimana gitu loh. Nah, kesimpulannya kan intinya bahwa buat teman-teman UMKM yang mau meluaskan usahanya ya harus mendaftarkan merek, terus kemudian apa ya,
mempromosikan bahwa apa sih produknya dia ini dengan mereknya dia sendiri gitu kan. Betul. Oke, terus kalau misalnya apa sih, kalau misalnya orang mau apa sih istilahnya itu kayak yang tadi sistemnya merek tuh first to file itu loh Pak. Untuk searching dan segala macam. Searching dan segala macam itu bisa dilakukan sendiri gitu kan ya Pak. Sendiri. Oke. Yes. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih bahwa berpikiran bahwa merek itu mahal, ribet, tapi kan nanti merek ini kan untuk keuntungan teman-teman sendiri, untuk keuntungan usaha teman-teman sendiri agar usaha teman-teman ini bisa lebih meluas lagi. Yes. Dan teman-teman ini kan karena durasi, jadi kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Haki, mengenai merek UMKM gitu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa kita bahas lagi di lain waktu dengan Bapak Andi Usminawijaya lagi gitu. Boleh Bapak ya? Boleh, selalu always pokoknya kalau saya. Terima kasih atas sharingnya hari ini Sama-sama, Bapak. Pit. Seru sekali. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.